Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Sopiandi. Di sini, pada presentasi ini, saya akan sedikit membahas 3 landasan utama dalam filsafat ilmu, yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Ketiganya sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami bagaimana ilmu diperoleh, apa yang dikaji oleh ilmu, dan untuk apa ilmu digunakan. Yang pertama ada epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan. Di dalam epistemologi ini dikaji bagaimana pengetahuan diperoleh, apa sumbernya, metode apa yang digunakan, serta bagaimana menetapkan kebenaran suatu ilmu. Dalam konteks ilmu, pengetahuan epistemologi menjadi dasar metode ilmiah yang bersifat rasional, sistematis, dan dapat diuji. Nah, yang berikutnya ada aliran epistemologi. Dalam epistemologi terdapat beberapa aliran utama, seperti rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Yang pertama, rasionalisme, yaitu menyatakan bahwa pengetahuan bersumber dari akal. Dan kedua, empirisme, berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi atau pengalaman yang kita rasakan sendiri. Dan yang berikutnya ada kritisme, yaitu di mana kritisme ini dipelopori oleh Immanuel Kant, menggabungkan peran akal dan pengalaman sebagai sumber pengetahuan, sehingga kritisme ini merupakan gabungan dari rasionalisme dan empirisme. Nah, yang berikutnya ada ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, realitas, dan keberadaan. Ontologi ini menjawab pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya dikaji oleh ilmu dan dalam ilmu pengetahuan, ontologi berkaitan dengan objek material, yaitu apa yang diteliti, dan objek formal, yaitu sudut pandang atau cara menelaah objek tersebut. Nah, slide berikutnya ada pandangan ontologi. Terdapat beberapa pandangan ontologis dalam memahami realitas, seperti idealisme, materialisme, dan dualisme. Idealisme merupakan bagaimana cara kita memandang bahwa realitas berasal dari ide atau pikiran kita sendiri tanpa campur tangan pikiran orang lain. Yang berikutnya ada materialisme, yaitu menyatakan bahwa realitas itu bersifat material, di mana setiap yang nyata itu bisa menjadi suatu objek atau material bahan untuk penelitian. Dan yang terakhir ada dualisme, di mana dualisme ini memandang realitas terdiri dua unsur, yaitu fisik dan non-fisik, sehingga dualisme ini bisa dikatakan gabungan dari idealisme dan materialisme. Yang berikutnya ada aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan kegunaan ilmu. Aksiologi menjawab pertanyaan untuk apa ilmu digunakan dan bagaimana ilmu seharusnya dimanfaatkan dalam kehidupan manusia, baik secara sosial, moral, maupun praktis. Nah, slide berikutnya ada etika dan tanggung jawab ilmuwan. Dalam aksiologi, ilmu tidak dapat dilepaskan dari etika dan tanggung jawab ilmuwan. Etika menekankan penggunaan ilmu secara bermoral, sedangkan estetika berkaitan dengan nilai, kemanusiaan, dan keindahan. Oleh karena itu, ilmuwan bertanggung jawab atas dampak positif maupun negatif dari ilmu yang dihasilkan. Sehingga ketika ilmuwan ingin melakukan penelitian, tidak boleh semena-mena atau seenaknya mereka harus mengetahui dampak positif maupun negatif dari ilmu yang mereka teliti. Jadi kesimpulannya, etimologi seperti yang kita tahu yaitu membahas bagaimana ilmu diperoleh, sedangkan ontologi membahas apa yang dikaji oleh ilmu tersebut, dan aksiologi yaitu membahas untuk apa ilmu itu digunakan.
Jadi, ketiga aspek ini saling melengkapi dan menjadi landasan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai epistemologi, ontologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang hakikat ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.